Terapkan 7 tips ini untuk memudahkan teman-teman mengelola keuangan yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Teman-teman aktivis yayasan sudah tahu belum nih cara mengelola yayasan dan mengapa harus ada pengelolaan keuangan yayasan? Mengelola keuangan yayasan adalah sangat penting untuk menjaga kelangsungan program untuk mencapai tujuan dari yayasan. Uang merupakan jantungnya sebuah organisasi baik profit maupun non-profit. Dengan mengelola keuangan secara bijaksana dan juga menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang sudah auditable, maka kepercayaan publik akan meningkat sehingga akan meningkatkan penerimaan dari sumbangan yang berguna untuk mengembangkan program yayasan yang sesuai dengan visi misi yayasan. Pengelolaan keuangan yang sehat pada yayasan adalah salah satu faktor krusial dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan organisasi. Sebagai entitas non-laba yang bertujuan memberikan kontribusi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, yayasan harus memastikan bahwa sumber daya keuangan mereka dikelola dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Dengan mengadopsi praktek pengelolaan keuangan yang sehat, yayasan dapat memaksimalkan pengaruh positif yang dihasilkan, memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada para donatur dan pemangku kepentingan, serta memperoleh kestabilan keuangan yang diperlukan untuk melanjutkan visi misi mereka. Pentingnya mengelola keuangan yang sehat pada yayasan terletak pada kemampuannya untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan perencanaan anggaran. Jadi perlunya adanya penganggaran. Yayasan perlu mengembangkan rencana keuangan yang jelas, mengidentifikasi sumber penerimaan yang dapat diandalkan, serta mengalokasikan dana secara efektif untuk mendukung program dan kegiatan mereka. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi yang rutin, yayasan dapat mengidentifikasikan kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Mengelola keuangan yang sehat pada yayasan juga melibatkan kebijakan transparansi dan komunikasi yang kuat. Teman-teman, yayasan harus menyediakan laporan keuangan yang jelas dan sesuai standar yang berlaku di Indonesia, serta mudah dimengerti kepada para pengurus, pelaksana, anggota, donatur, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memberikan informasi yang transparan tentang penggunaan dana, pencapaian tujuan keuangan, dan kebijakan keuangan, yayasan dapat membangun kepercayaan yang kokoh dan meningkatkan dukungan dari berbagai pihak. Terakhir, pengelolaan keuangan yang sehat pada yayasan melibatkan peningkatan efisiensi melalui penggunaan teknologi yang tepat. Yayasan dapat memanfaatkan perangkat lunak akuntansi dan aplikasi keuangan yang membantu dalam pencatatan, pelaporan, dan analisa keuangan. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, yayasan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan manusia, dan memperoleh wawasan yang lebih baik tentang kesehatan keuangan organisasi. Jadi kesimpulannya teman-teman, mengelola keuangan yang sehat pada yayasan adalah landasan yang penting untuk mencapai tujuan dari yayasan dan program yang bisa berjalan dengan tepat sasaran dan bermanfaat bagi negara dan tentu saja masyarakat secara luas. Terus apa saja tahapan yang harus dilakukan yayasan menuju pengelolaan keuangan yang sehat? Pertama, menetapkan rencana anggaran tahunan adalah langkah awal yang penting dalam mengelola keuangan yayasan. Identifikasi penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan serta alokasikan dana untuk program-program utama, administrasi, dan pengembangan. Selalu mengutamakan prioritas dan menjaga keseimbangan antara kegiatan operasional dan pengembangan jangka panjang. Yang kedua, memiliki SOP keuangan dan pelaporan keuangan. Membuat SOP keuangan akan membantu teman-teman mempermudah menjalankan arus kas masuk dan keluar serta memastikan ketaatan terhadap rencana anggaran menggunakan sistem dan prosedur yang memadai. Melakukan pencatatan yang akurat dan transparan serta melakukan rekonsiliasi bank secara rutin.
Laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar, jelas dan mudah dipahami akan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan organisasi berbasis data keuangan. Yang ketiga, melakukan diversifikasi sumber penerimaan. Sebagai langkah yang bijaksana, upayakan untuk mendiversifikasi sumber penerimaan dengan menggali potensi dari donatur individu, sponsor perusahaan, subsidi pemerintah, atau pendanaan proyek. Sumber penerimaan akan memberikan stabilitas dan fleksibilitas yang lebih besar pada keuangan. Yang keempat, mengembangkan rencana dana cadangan. Membangun dana cadangan adalah strategi penting dalam mengantisipasi situasi darurat atau fluktuasi penerimaan yang tidak terduga. Upayakan untuk menyisihkan sebagian penerimaan sebagai dana cadangan yang dapat digunakan ketika dibutuhkan. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan teknologi. Manfaatkan kemajuan teknologi untuk memperbaiki efisiensi pengelolaan keuangan yayasan. Gunakan perangkat lunak akuntansi yang tepat untuk memudahkan pelacakan anggaran, pembuatan laporan, dan analisa keuangan. Otomatisasi beberapa proses dapat menghemat waktu dan tenaga sehingga dapat fokus pada upaya pengembangan program. Yang keenam, kolaborasi dengan profesional keuangan. Konsultasikan dengan akuntan atau konsultan keuangan yang berpengalaman untuk membantu teman-teman mengelola keuangan yayasan. Mereka dapat memberikan saran berharga, membantu teman-teman memahami peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta memberikan pembaruan tentang praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan yayasan. Yang ketujuh, prioritaskan transparansi dan akuntabilitas. Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah penting untuk membangun kepercayaan publik dengan para donatur dan pemangku kepentingan lainnya. Menyediakan laporan keuangan yang terperinci dan aksesibel kepada publik, juga memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Nah, kesimpulannya, mengelola keuangan yayasan dengan sehat membutuhkan komitmen, ketelitian, dan pemantauan yang terus-menerus. Dengan menerapkan tips-tips tadi, semoga dapat menjaga keberlanjutan finansial yayasan dan mencapai tujuan yayasan yang berdampak besar manfaatnya bagi negara dan masyarakat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Salam sehat dan salam growth mindset.